يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. بسند المتصل إلى المؤلف الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله قال حديث ابن عباس hadis yang ke-131 radhiyallahu ta'ala anhuma qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala uridat alayya al-umam faja'ala yamurru an-nabiy ma'ahu ar-rajulu wan-nabiy ma'ahu ar-rajulan wan-nabiy ma'ahu ar-rahtu والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمته ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا بشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال منهم أنا فقال سبقك بعكاشة. Lanjutan daripada pembicaraan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu tentang kelompok kaum muslimin yang masuk surga bighairi hisab, yang dengan kita seperti apapun keadaan kita, kita menaruh harapan yang tinggi kepada Allah Jalla wa'ala agar dengan kita tergolong dalam kumpulan tersebut. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas qala telah keluar pada suatu ketika, telah keluar bagi Nabi pada suatu ketika menemui kami dan seraya bersabda, telah Allah pertontonkan, Allah perlihatkan kepadaku al-umam, umat-umat terdahulu. Jadi seperti barisan, mungkin seperti kita mengikuti sukansi, sukan Commonwealth, atau juga pada masa permulaan bola dunia. Jadi pasukan atau kumpulan demi kumpulan. Jadi dengan keserdasannya, dengan atlet-atletnya, Kamboja, lewat Indonesia, lewat Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei. Begitu yang Allah pertontonkan kepada baginda Rasulullah SAW tentang para nabi-nabi yang terdahulu dan juga dengan umat mereka masing-masing. Maka aku perhatikan daripada mereka-mereka yang dipamerkan, dipertontonkan di hadapanku tadi itu, ada dengan seorang nabi pengikutnya hanya setakat 1 orang. Ada dengan seorang nabi mempunyai 2 orang pengikut. Ada dengan seorang nabi mempunyai pengikut ramai sekali. Ada juga dengan seorang nabi tak ada pengikut langsung. Nabi tak ada pengikutnya. Jadi kita tidak perlu putus asa. Kalau kita tak ada pengikut, murid kita hanya setakat 10 orang saja, peminat kita hanya setakat 15 orang saja. Yang 15 tadi itu rombongan pergi ke Mekah, akhirnya tinggal 1 orang, yang 1 pun sakit, akhirnya tak ada pengajian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tak ada pengikut langsung. Kemudian aku melihat sawadan katsiran, suasana gelap, nampak kelihatan banyak sekali. Qala saddal ufuq. Aku melihat suasana gelap yang sampai memenuhi ufuk langit.
maka aku pun berharap agar mereka itu adalah umatku. Faqila hada, terus dikatakan kepadaku, itu adalah umat Nabiullah Musa alaihissalam. Summa qila ninzur, kemudian diperkatakan kepadaku, coba tengok. Aku melihat keadaan gelap yang teramat banyak yang memenuhi ufuk. Lihat, perhatikan, saksikan keadaan sawat yang penuh, yang memenuhi ufuk langit. Qila haula'i ummatun, itu adalah umatmu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang walaupun kita merupakan umat yang terakhir, tapi daripada sudut bilangan Nabi kita perumpamakan kalau dibandingkan kita dengan umat-umat yang terdahulu, itu seperti ternampaknya 2, 3, 4, 5, 6, 7 bintik-bintik putih pada seekor lembu yang berbulu hitam, atau bintik-bintik hitam pada seekor lembu yang berbulu putih. Macam tu perumpamaan kita kalau dibandingkan dengan seluruh umat-umat yang terdahulu. Tapi daripada umat yang sedikit tadi itu, justru jumlah bilangan yang masuk surga jauh lebih ramai daripada semua umat-umat yang terdahulu. Ditotalkan semua umat-umat yang terdahulu, Nabi kita bersabda daripada 120 saf yang akan masuk surga nanti, ada dalam 2/3 80 saf itu adalah di kalangan umatku. Jadi hadis ini Nabi kita riwayatkan karena memberikan ketenangan kepada para sahabat. Nanti akan kita temukan hadis yang namanya Ba'tul Jahannam, Ba'sunar, delegasi nerakawi atau delegasi Jahannami. Nabi kita pun tertanya-tanya, apa itu ya Allah yang dimaksudkan delegasi Jahannami? Nabi kita bersabda, Allah menjawab, maksudnya daripada tiap 1000 satu saja yang selamat. Daripada tiap 1000 satu saja yang selamat, 999 orang itulah daripada ahli neraka. Sahabat jadi risau, jadi takut, jadi bimbang. Jadi kalau seperti itu kenyataannya, kalau seperti itu kesudahannya, apalagi dengan kita sudah berumur, udah 50 berapa? 51. Sudah hampir 65. 67. Beda 2 tahun. Saya bagi umur lebih muda 2 tahun. Jadi gimana kira-kira pada waktu kita mendengar hadis yang seperti itu bunyinya, daripada 1000 satu saja yang selamat. Sahabat risau, sahabat takut. Terus Nabi kita ceritakan hakikat tadi itu. Nabi kita bersabda, ma antum, tidak ada hitungan kalian tuh kalau dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, melainkan seperti dalam beberapa helai rambut putih di atas badan lembu yang berbulu hitam. Sikit kalau kita dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Tapi bagaimanapun 2/3 itu masih belum semuanya. Faqala wa ma'ahaula, bersama kumpulan yang ramai tadi itu ada terdapat 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab. Riwayat yang lain, pada tiap satu daripada 70.000 tadi itu akan memberikan syafaat kepada 70.000 orang lagi. Satu mampu untuk menyelamatkan 70.000 orang. Berarti 70.000 kali 70.000. Itu jumlah bilangan yang akan masuk surga bighairi hisab. Jadi dengan demikian kita menaruh harapan, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kalau yang penghujung pun enggak apa-apa. Kalau ditarik daripada ujung rambut pun tidak ada masalah. Kalau dengan cara dilempar pun tak problem. Yang penting dengan kita tergolong dalam kumpulan yang selamat. Sebab kita boleh merenung sejenak. Kalau seandainya persoalan siasatan daripada pihak kerajaan, khususnya zaman kita sekarang, kesilapan kita dalam bercakap, kesilapan kita dalam ceramah, kesilapan kita dalam menyampaikan fatwa, kesilapan kita dalam menyampaikan hukum hakam, atau kesalahan kita karena terbabit melakukan satu hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, itu kalau pada waktu yang menyuasai satu manusia pun jarang-jarang boleh selamat. Kadang-kadang ya tak ramai mana yang masalah siasat, tapi ternyata sudah dijatuhkan hukuman.
Ini baru dengan merusak yang mensiasati seseorang, si penjinayat atau juga yang terbabit melakukan kesalahan. Pada saat pensiasatan itu tidak lebih daripada salah zahir. Bagaimanapun hebatnya, baik itu dengan intelijennya, polisnya, tenteranya, atau siapa saja yang menginterogasi, yang mensiasat seseorang, tetap saja tidak seperti telitinya Allah pada waktu menghisab kita nanti pada hari kiamat. Yang dilihat oleh mata, lirikan mata Allah tahu, getaran hati Allah tahu, bisikan pun juga Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Maha mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Kalau untuk satu hari saja berat kita boleh selamat. Kalau dipertanyakan, kenapa kamu tidur? Kenapa kamu ke sana? Kenapa kamu ke situ? Kenapa terlambat? Kenapa diambil? Kenapa diterima? Kenapa dilihat? Kenapa dipegang? Kenapa dijemput? Untuk satu hari pun masalah betul. Susah untuk kita memberikan jawaban yang bijak. Bagaimana ini sepanjang hidup, bukan hanya untuk 2, 3, 4, 5, 6 hari. Kalau Allah tanyakan, kemana kamu kemarin itu? Maka dengan kita akan jawab, duitnya, langkahnya, waktunya, peluangnya, SMS-nya, Facebook-nya. Kamu tak pikirkan, ya memang kamu ada duit, tapi tidak ada duit dibuang-buang seperti itu. Kau SMS siapa, apa yang kau katakan seperti itu berat dengan jawabannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Kalau untuk sepanjang minggu saja seperti apa, ini bukan sepanjang minggu, sepanjang tahun. Jadi pertanyaannya, baik itu dengan yang zahir ataupun juga dengan yang batin, dan juga yang maha mengetahui. Kalau di dunia kita masih ya boleh sembunyi-sembunyi lah. Mungkin yang tadinya kosongnya 10 kita buat kosongnya 9. Lumayan income tax-nya tidak banyak, atau dengan GST-nya tak banyak mana. Boleh kita main angka, sebab kita akan dikenakan GST. Boleh dengan kita main angka, karena dengan kita akan dikenakan biaya cukai. Dengan malaikat tidak boleh seperti itu, tercatat dan tercantum, tercatat semuanya. Apa yang kita dustakan semuanya akan menjadi saksi. Nabi kita bersabda, bersama kumpulan tadi itu terdapat 70.000 orang yang masuk surga dari dihisab. Nabi kita tidak jelaskan, fatafarakan nasu, orang bubar, majlis berakhir, masing-masing ikut khayalannya. Para sahabat Nabi tidak mendapatkan keterangan tuntas daripada beliau tentang kumpulan yang masuk surga bighairi hisab. Walam yubayyin. Maka para sahabat tadi itu mereka-reka tazakara, bermutakar antara sesama mereka. Rasa-rasanya bukan kita takut ya. Bukan kita takut, ada takut kan? Rasa bukan kita ya Nuh, ya Nuh ada Nuhnya orang ada Nuh lebihan. Rasa-rasanya bukan kita takut. Sebab kita ini dulu kan kita pernah menyembah patung, kita pernah mensekutukan Allah. Itu mungkin dengan anak cucu kita. Walakinna aman billahi wa rasulih. Walakinna haula'i hum abna'una. Mungkin yang dimaksudkan dengan baginda masuk surga bighairi hisab itu adalah putra-putri kita. Sebab mereka dilahirkan dalam keadaan iman dan Islam, mak dan ayah yang beragama Islam. Babalaghan nabiyya, maka omongan tadi itu perbualan yang dipertengkarkan atau juga diperbuatkan oleh para sahabat sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi kita jelaskan kriterianya, kriteria yang dengan kita tidak termasuk. Hum alladzina la yatatayyarun, yang tidak pernah tatayur, yang tidak pernah tatayur, sinis. Kita ada pesimis, itu husnuzan, baik sangka. Ada sebaliknya, tatayur, pesimis lah, sinis. Jadi sinis dengan pesimis, pesimis bagus, sinis gini, gejolak seperti ini kayaknya menunjukkan kita tidak berhasil. Lihat suasana mendung seperti ini tidak memberikan keadaan yang meyakinkan. Itu disebut dengan tatayur. Asal mana daripada tatayur, seseorang itu mengambil langkah, membuat satu keputusan, iya atau tidaknya, itu dengan keadaan burung yang akan diterbangkannya nanti. Burung dilepaskan daripada sangkarnya, kalau terbang ke kanan, jadi kawin, jadi dijual.
ngaji insyaallah pengajian dulu wal marjan sebelah petang. Tapi kalau terbangnya ke sebelah kiri, dah semuanya dibatalkan. Tak jadi kawin, tak jadi dijual, tak jadi pergi, tak jadi buat acara tasyakuran, tak jadi mengaji. Nah, tengok dulu. Kalau nanti ada hal-hal yang nampak pelik, tak jadi. Begitu keluar, terperanjat. Udahlah, tak jadi ngaji ya. Ini seperti petanda buruk. Nah, itu tatayur namanya. Tatayur. Payah pancit, kereta mogok, anak begaduh, istri marah-marah, ataupun juga bunyi mengejutkan semacam, atau hujan turun, apa saja. Jadi jangan sampai nasib kita itu juga dengan langkah-langkah kita itu ditentukan dengan hal-hal seperti itu. Kejadian, orang begaduh, eksiden, misalnya apa saja. Tetap kalau kita sudah berazam, kita laksanakan. Jangan tarik mundur, jangan putar haluan. Itu tatayur. Rasanya dengan kita pernah berbuat semacam itu. Kita mempertandakan sesuatu buruk atas sesuatu yang tidak enak. Katanya tanda-tanda begini nih, kayaknya dalam nasib kita. Tadi malam pun saya mimpi buruk. Rasanya kesebelasan kita tak akan menang. Menang kalah tak ada untungnya juga, apa masalah? Menang, apa untungnya? Thailand menang. Sebelum Thailand menang, Malaysia menang. Apa untungnya dengan warga kita? Sama aja, tak ada apa-apa. Justru dengan kemenangan mereka akan membuat lebih ramai lagi yang terbabit dengan hal-hal yang negatif. Hura-hura, atau juga raun sana kemari, dan kadang-kadang sampai membabitkan diri kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Terlampau sukanya, terlampau saking terlampau seronoknya, itu dah bagi minuman, itu dengan penutup minuman dengan buihnya meletup seperti itu. So sekali. Apa? Karena kemenangan yang diraih. Kembali. Jadi yang pertama, la yatatayur wala yastarkun. Yastarkun itu dengan mana? Ruqyah, dan juga tidak berobat. Kumpulannya memang tawakal total. Jangankan dengan seumpama obat-obatan jampi-menjampi, ini dengan seumpama ruqyah syariah pun dengan mereka tidak kuat. Karena mereka menaruh satu keyakinan yang tidak ada syaknya, keyakinan yang tidak ada bimbangnya. Yang mendatangkan penyakit itu adalah Allah, yang menyembuhkannya pun juga adalah Allah. Sementara level kita, level yang kalau pada waktu kita sakit kita berobat, dan memang itu diperintahkan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu shifa. Tidak pernah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah sertakan dengan penyembuh dan juga dengan penawarnya. Tidak salah, bahkan kita dapat pahala kalau kita berobat. Terapi itu dengan perubatan tradisional, refleksi, pijat-memijat, urut-mengurut, ruqyah, atau hal-hal yang seumpamanya. Perubatan yang sudah berlaku sekarang ini itu secara syar'i. Sementara level mereka tidak bertatayur dan juga tidak beristirqa. Wala yastarqun, artinya tidak berruqyah dengan baca-membaca. Kata salah seorang daripada mereka yang buta, sahabat Nabi kita ini buta dikenakan karena Nabi kita meninggal. Sedih sungguh, sehingga sampai meninggal, sampai mata menjadi buta. Ada yang buta disebabkan karena kerap menangis. Ada yang buta dikenakan karena sedih dan juga duka cita atas meninggalnya baginda Rasulullah SAW. Maka pada saat ketika itu ada salah seorang daripada sahabat menyarankan, kalau seandainya kau gunakan jenis perobatan seperti ini, besar harapanmu matamu akan sembuh. Apa kata beliau? Beliau menjawab seperti ini, kalau seandainya kesembuhan mataku ini tidak lebih daripada hanya dengan menyentuh kuping, sembuh sakit mataku ini hanya dengan menyentuh kuping, aku tak nak buat. Bukan tak nak pergi hospital, bukan tak nak pergi klinik. Kalau akan semuanya setup kerja, dah sembuh, dah salah seketika, itu pun aku tak buat. Kenapa? Aku terasa sudah tidak nikmat untuk menatap sesiapapun, sudah tak terasa nikmat
menatap dan melihat apa saja. Setelah kedua biji mataku Allah muliakan untuk menatap wajah baginda Rasulullah SAW. Jadi tak nak menodai. Kan begini ceritanya. Ini kan kita udah salaman dengan orang baik, katakan saja. Terus dengan kita diberikan pulang untuk bersalaman dengan cewek-cewek atau juga dengan perempuan yang bukan mahram. Dia bilang, aku tak nak menodai telapak tangan. Selepas aku bersalaman dengan Habib Umar bin Habib pada hari yang pertama beliau ke Malaysia, aku tak nak menodai tanganku salaman dengan orang kafir atau dengan orang-orang fasik. Bukan kita sombong, tidak, itu bukan sombong. Demi untuk menjaga kesucian telapak tangan yang pernah kita sentuhkan kepada telapak tangan orang yang mulia. Jadi mungkin seperti itu perasaannya Sayyidina Utsman bin Affan yang menyatakan tak pernah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan beliau selepas tangan kanan beliau tadi itu membaiat Rasulullah SAW. Padahal bukan haram sentuh telapak dengan telapak kaki pun boleh. Kalau kita boleh sentuh malu dengan telapak kaki, sentuhkan ya. Bukan setakat dengan tangan, dengan apapun, sentuh dengan hidung, sentuhkan ya. Orang sekarang menyentuh malah dengan jilat lagi, wah itu lebih parah lagi. Ini dengan tangan kanan, kenapa? Tangan kananku pernah menyentuh telapak tangan sang manusia yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi sahabat tadi itu begitu dengan jawaban, bila aku tak nak menodai pandanganku untuk menatap, memandang sesiapapun padaku dengan mataku pernah menatap, melihat sepenuh mata ketampanan Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi sudah tak teringin dah, tak teringin. Begitu juga yang kedua, ini salah satu daripada ulama salaf, disebabkan karena menangis, akhirnya mata ketarak, nangis, akhirnya pandangan jadi tidak jelas. Jadi kata sebagian, Tuan Guru, kalau Tuan Guru nak boleh, kalau seandainya pandangannya supaya jelas dan terang, senang saja cara mengatasinya. Tuan Guru jangan lagi menangis. Nangis itu yang menyebabkan pandangan jadi kabur. Jadi kata beliau, apa artinya dengan mata yang tidak menangis? Lebih mendingan, lebih elok, aku lebih mengutamakan hidup buta daripada dengan mata yang jelek tapi tidak menangis. Menangis itu tidak ada tandingannya di kalangan mereka. Kita susah menangis, kenapa? Karena kita banyak ketawa. Kita susah menangis, kenapa? Karena hati kita gelap. Kita susah menangis, kenapa? Karena kita menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa hasud kepada orang-orang. Sehingga Allah elakkan kita daripada kenikmatan yang paling nikmat pada itu dengan kita duduk merintih-rintih di hadapan Allah. Mungkin asbab musababnya mata kita susah menangis sebab karena kita senantiasa berpandangan sinis dan rendah kepada orang lain. Mungkin juga pada itu dengan kita menatap yang tidak patut ditatap, pada itu kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita konsentrasikan, kalau kita fokuskan pandangan kita, hati kita, tawajuh kita, perasaan kita, diri kita, seperti ucapan, ungkapan, kata-kata yang kita ucapkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima, aku telah menghadapkan kepada zat Allah yang maha agung. Wajjahtu wajhiya lilladzi, aku telah menghadapkan zatku, diriku kepada zat Allah yang maha agung. Jadi fataras sama, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini untuk kebanyakan daripada kita tidak lebih daripada pengakuan. Kita katakan, aku hadapkan diriku kepada zat Allah pencipta langit dan bumi. Padahal depan kita akhbar, depan kita majalah, depan kita Facebook, depan kita YouTube, depan kita tuh dengan masukan-masukan dalam grup WhatsApp kita. Kalau pada waktu kita di rumah itu memang wajar. Kalau pada waktu dengan kita di office memang itu kerja-kerja kita sehari-hari. Tapi pada waktu di rumah Allah, tidakkah pada waktu kita masuk ke masjid, kita langkahkan kaki kita dan kau berdoa, Allahumma ghfirli dunubi, ya Allah ampunkan dosa kesalahanku, waftah li abwaba rahmatik, dan bukakan pintu-pintu gerbangmu selebar-lebarnya. Jadi kalau memang dua benda itu yang kita dambakan, satu
keampunan daripada Allah. Yang kedua, rahmat Allah yang selebar-lebarnya. Maka betul-betul hendaklah dengan kita betul-betul serius meminta dan memohon dua perkara tadi itu. Jadi jangan sampai keberadaan kita itu tidak menunjukkan kita betul-betul meminta dan mengharapkan. Di samping isyarat daripada doa tadi itu, ini tempat yang kau tuju sekarang memang gudangnya rahmat, gudangnya keampunan, gudangnya ridha, dan kumpulan para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Wala yastarkun, dan tidak berobat, wala yaktaun, dan juga tidak melakukan terapi yang disebut dengan berkemo. Bahasa kita berkemo, terapi dengan api itu. Untuk kadang-kadang seperti Allahumma sholli ala sayyidina kanser, cara perobatan kanser itu dengan menggunakan terapi api. Berkemo disebut. Jadi orang berkemo itu orang sampai rambut runtuh. Itu namanya iktiwa. Jadi perobatannya dengan menggunakan api, dengan menggunakan sinar laser. Itu disebut dengan iktiwa. Wala yaktaun. Di antara daripada penafsiran yang mirip-mirip seperti itu memasukkan obat melalui telapak kaki, tapi dengan menggunakan sudu dibakar, lalu kita gunakan kompor gas, merah, terus kuning, terus biru, ataupun juga hijau, panas sungguh. Maka pada saat itu telapak kaki bagi minyak apa, minyak obat, teruslah minyak apa, ada minyak tersendiri, ramuan tersendiri, usapkan ke kaki, ambil sudu atau bus yang udah merah itu, sebentar saja, bukan lama. Kalau lama bahaya lah. Oh lama, hampir lungo, habis kaki semuanya. Sebentar saja, cuma hanya sekedar untuk meresapkan obat tadi itu masuk ke dalam kaki. Itu namanya iktiwa. Kai. Jadi dahulu kai ini juga digunakan untuk menghentikan darah supaya tidak mengalir. Jadi yang dipotong tangannya, yang dipotong kakinya akibat kena mencuri, supaya darah teduh, untuk menghentikan darah supaya tidak terus mengalir, maka akan dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, minyak panas, nah, langsung hitam, seperti kita menggoreng atau seperti kita menyate masak daging. Nah, jadi seperti itu. Itu nama iktiwa. Kesimpulannya, kumpulan yang tidak berobat, kumpulan yang tidak pernah tatayur, berpandangan sinis atas suatu kejadian yang berlaku, dan juga dengan kumpulan yang tidak beristiqah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mutlak total pasrah kepada Allah Jalla wa ala. Ini muasafat mereka kita. Sakit sedikit pun dah cari dokter. Sedikit saja kita sudah ke klinik, kita sudah cari bagaimana cara untuk mengatasi, mengobati penyakit yang telah menimpa kita. Faqala Uqasyah bin Mihsan, maka bangkitlah Sayyidina Uqasyah bin Mihsan dan bersai berkata, aminhum, apa aku daripada golongan itu ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, kau daripada golongan itu. Nabi kita langsung iyakan. Bangkit pula yang kedua, apakah saya daripada kumpulan itu? Nabi kita bersabda, kamu telah didahului oleh Uqasyah. Riwayat daripada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala, kami sedang berada dengan baginda di sebuah kubah masjid, kubah rumah, kedai kadang-kadang pun juga ada kubahnya, tempat kediaman ada kubahnya, pasar, kalau tengok pasar di Kelantan, pasar dibuatkan sama Tu Guru almarhum pun juga ada kubahnya. Rumah-rumah elit, rumah-rumah mewah pun kadang-kadang ada kubahnya. Kami sedang bersama baginda di sebuah kubah, di bawah kubah. Tapi kita berkata, atardaun antakunu rub ahli jannati, restukah kalian kalau kalian nanti menjadi seperempat daripada ahli surga? Kata mereka, mau, insyaallah seperempat daripada ahli surga. Ulanam. Nabi kita kata lagi, maukah kalian, ridhokah kalian agar dengan kalian menjadi sepertiga daripada ahli surga? Qala na'am. Qulna na'am, ya tentu. Nabi kita bersabda, atardawna antakuna syatra ahlil jannati, inginkah kalian, ridhokah kalian semuanya kalau kalian menjadi separuh daripada penghuni surga? Qulna na'am, mau sangat, lebih-lebih lagi. Walladhi nafsu
Muhammadin biyadihi, Nabi kita bersabda, demi jiwa raga Nabi Muhammad yang berada di bawah genggam leluasa Allah, aku berharap agar dengan kalian itu akan menjadi separuh daripada penghuni syurga. Wadzalika, dan yang demikian itu, anan jannata, sesungguhnya surga tidak akan masuk ke dalamnya kecuali dengan jiwa raga yang beriman. Wa ma antum, dan tidaklah ada hitungan antum kalau dibandingkan dengan ahli syirik, perbandingan kalian dengan ahli syirik, dengan orang-orang yang mensekutukan Allah. Hindu berapa, Buddha berapa, Masehi berapa, Yahudi berapa, Majusi berapa, penyembah api, penyembah patung, penyembah berhala, yang tak ada Tuhan, komunis tak ada Tuhan, tak ada sembahan. Sebab kata mereka agama itu dah meracuni kemajuan, meracuni ketamadunan. Jadi daripada kumpulan-kumpulan tadi itu, salah satu daripada sekian puluh macam dewa, 10 macam yang disembah, itu ternyata dengan salah satu adalah umatul muslimah, umat yang beragama, umat yang menyembah Allah Jalla wa'ala. Tidaklah antum dibandingkan dengan ahli syirik, melainkan kasyaratil baydha, seperti satu helai bulu yang putih pada badan lembu yang berbulu hitam. Satu saja, tadi saya sebut 2, 3, satu saja. Tengok dulu. Tengok punya Pak Syari, dah banyak yang putih. Tengok yang punya Nata, nampak muka punya Nata ada 1, 2 yang putih itu. Tak tahulah punya Haji Zul belum ada putih lagi. Pak Syari banyak, Pak Haji tu dah putih semuanya. Punya abang mang renung-renung ada remang-remang agak kemerah-merahan. Punyanya si Aswad agak sikit masih hitam lagi semuanya. Nyata lah ada tu putih tu. Nata perasaan tak? Okey lah, betul lah, bukan mata saya yang kabur. Macam tu. Tapi itu punya Nata dibandingkan dengan bulu lembu tebal lagi banyak. Sebesar gua itu ada tulai putih. Macam tu perumpamaan kalian dengan umat yang terdahulu. Jadi memberikan suatu harapan yang besar. Kita baca hadis yang seperti mungkin kita bacakan, tolong bacakan hadis yang boleh kita menaruh harapan besar kepada Allah pada waktu kita dalam keadaan nazar, supaya kita berbaik sangka dengan Allah, jangan buruk sangka. Jadi Allah berfirman, ana inda husni dhanni abdi bi, aku itu berada di sisi dugaan dan sangkaan hamba kepadaku. Kalau dia menduga kebaikan kepadaku, dia akan mendapatkan yang baik. Kalau duga dan sangkaan yang buruk pun juga akan mendapatkan yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma antum bi ahli syirki, perumpamaan antum dengan orang-orang yang mensekutukan Allah dengan kalangan orang-orang musyrik, melainkan seperti satu helai rambut putih pada badan lembu yang hitam. Au kasyarati sauda, itu seperti dengan bulu yang hitam itu pada badan lembu yang berbulu putih. Terserah yang mana satu. Di iman total semuanya putih, ada satu helai hitam, atau total hitam semuanya, ada satu helai yang putih. Begitu perumpamaan kita dengan umat-umat terdahulu. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah berfirman, ya Adam, ya Adam, hai Adam. Allah menyeru kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, fayaqulu labbaika wa sa'ik wal khairu fi yadaik, kau perkenankan seruanmu dan dengan kebahagiaannya segala kebaikan di tanganmu ya Allah. Qala yaqulu akhrij ba'san nar, berangkatkan pasukan ahli neraka. Nabi Adam pun terperanjat, kaget dan terkejut. Wa ma ba'sun nar, apa yang dimaksudkan dengan pasukan nerakawi, delegasi neraka? Allah berfirman, daripada tiap 1000 tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in, delegasi nerakawi, delegasi neraka, utusan neraka, daripada tiap 1999 orang. Satu saja yang selamat, 999 masuk neraka. Pada keadaan yang demikian itu, Nabi kita bersabda, hina yashibus saghir, saat ketika yang muda menjadi tua,
wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita hamil meletakkan atau juga melahirkan kandungannya. Wa taranasa sukara, dan kau saksikan manusia dalam keadaan mabuk, sukara, pitam, tidak tahu diri, tidak tahu ala tuju. Suasana huru-hara hari kiamat terlampau dahsyat, sedangkan mereka tidak pitam. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk, akan tapi azab Allah yang teramat pedih. Maka begitu mereka mendengar istada alaihim dzalik, para sahabat Nabi memang betul-betul ketakutan, risau, bimbang, sedih dan takut. Syadda dzalika alaihim, itu memang betul-betul menjadi syadid, menjadi dahsyat betul. Kalau daripada tiap 1000 hanya satu yang selamat. Faqalu ya Rasulullah, aina dzalika rajul, siapa garangan yang satu orang itu di kalangan kita semuanya? Kalau ada terdapat daripada tiap 1999 orang masuk neraka, satu yang selamat. Di mana kita kalau dengan yang satu tadi itu? Kita ini ramai. Bagaimana dengan keadaan kita? Nabi kita bersabda, absyiru, bergembiralah kalian. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj, daripada makhluk Ya'juj wa Ma'juj saja itu adalah 1000, dan daripada kalian satu. Daripada mereka 1000 dan daripada kalian ada terdapat satu. Maksudnya 1000 daripada Ya'juj wa Ma'juj. Jadi katakan saja kalau kita kurangkan yang satu tadi itu, daripada yang 999 tadi itu, satu daripada kalian, dan 998 daripada Ya'juj wa Ma'juj. Qala summa qala walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah, aku berharap agar dengan kalian menjadi sepertiga daripada ahli syurga. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kami pun mengucapkan hamdalah dan takbir. Summa qala walladzi nafsi biyadihi, dan demi diriku yang berada di genggam Allah, aku berharap agar dengan kalian menjadi separuh daripada penghuni syurga. Inna masalakum, sesungguhnya perumpamaan kalian di kalangan umat-umat yang terdahulu, kamasali sya'ratil bayda fi jildis sawril aswad awir raqmati fi dira'il himar. Perumpamaan kalian seperti satu helai bulu putih pada badan lembu yang berbulu hitam, atau seperti dengan titik fi dira'il himar, pada dira, pada lengan keledai. Hadis yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Tarobah topik robah pembicaraan hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima sembahyang salah seorang daripada kamu apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia mengambil air wudu, yang walaupun wudu hanya setakat membasuh muka, tangan, kepala dan kaki, tapi itu mewakili untuk seluruh anggota tubuh kita, yang kalau pada waktu kita sembahyang maka dengan kita diwajibkan untuk mengambil air wudu. Hadisnya jelas. Hadis yang berikutnya daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, da'a bi'ina'in, beliau meminta diberikan satu bejana air yang berisi fa'afragha, kemudian air tadi itu beliau tuangkan kepada kedua telapak tangan beliau 3 kali, terus beliau cuci. Ini cara berwudu secara sempurna. Wudu yang sempurna, tiap langkah kita akan ada hitungannya. Qala, kemudian beliau masukkan yaminahu fil ina, tangan kanan beliau ke dalam bejana tadi itu, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak. Berarti serentak antara kumur-kumur dengan masukkan air ke hidung. Summa, setelah berkumur-kumur, basuh 2 telapak tangan 3 kali, masukkan air ke mulut 3 kali, masukkan ke hidung 3 kali, selepas itu baru membasuh muka sebanyak 3 kali. Kedua belah tangan sampai ke siku juga sebanyak 3 kali. Summa masaha birasi, kemudian dengan beliau menyapu kepala beliau birasi. Kalau memang kedekut dengan duit, kedekut dengan waktu, kedekut dengan harta, sayangkan duit, sayangkan harta, sayangkan rumah, sayangkan kereta, maka juga sayangkan ganjaran pahala balasan daripada Allah yang berlipat ganda. Sapu keseluruhan kepala, jangan sapu ubun-ubun saja, supaya dengan kita mendapatkan ganjaran yang banyak.
Nampak kelihatan kecil. Dunia dengan segala kemewahannya masih belum setanding dengan satu helai rambut yang tersapu pada waktu kita berwudu. Seandainya Allah perlihatkan balasannya, satu helai rambutmu yang kau sapu pada waktu kamu berwudu dengan ditimbang dunia dengan isi-isinya, masih lebih berat yang satu helai rambut yang tersentuh pada waktu wudu itu daripada dunia dengan segala isi-isinya. Kebaikan dunia tidak ada artinya di sisi Allah. Akhirat itu adalah segala-galanya. Tapi karena terlampau mahal sungguh. Jadi kalau perumpamaan yang Nabi kita sebutkan, tempat kita menggantung cambuk, bukan tempat kita meletakkan kipas, bukan tempat kita menggantung kipas atau juga ekor dan lampu. Cambuk itu cemati kecil aja. Seukuran cemati kita gantung di dalam surga, nilai tempat harga gantungan dalam surga itu lebih mahal daripada dunia. Ayo bayangkan, khairu minad dunya la maudhi'u sawti ahadikum. Tempat kita menggantungkan cemati, tongkat, mana tongkat abang? Tuh banyak makan tempat, tuh tongkat tuh besar. Cemati kecil aja. Jadi perumpamaan seperti tongkat itu, tempat untuk meletakkan tongkat di dalam surga saja. Modalnya kalau kita nakkan dapat tempat syukuran kita meletakkan tongkat, itu dunia masih belum mampu untuk mendapat. Kecil-kecil, sedikit sungguh. Makanya kita kena waspada juga, kena berhati-hati. Dunia yang kita bangga-banggakan ini ternyata tidak ada apa-apanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Makanya di malam mungkin sesuai dengan tempatnya lah. Jadi di apa bang? Kajang. Di perumahan orang-orang korporat itu, menteri-menteri, rumah paling murah pun dalam 10 jutaan, 14 juta, 20 juta. Tengok besar, tak ada rumah-rumah yang kecil. Yang paling kecil pun besar rumah. Rumah itu ini besar lagi rumah di situ. Paling itu berapa? Boleh pakai kereta 3 jadi 10 20 kereta boleh masuk. Tengok besar, ada lagi yang lebih besar lagi. Ya, yang walaupun yang besar itu punya orang Cina, kalau punya orang lain, tapi besar lah rumah mewah. Jadi di malam satu saf sembahyang lebih kurang, atau satu saf lebih sedikit. Saya pun pikir sehingga teringat ucapan kata-kata daripada sahabat Nabi, ya Allah, tak masalah, tak problem kalau kau sakitkan aku, tapi sakitkanlah aku, timpakanlah penyakit kepadaku, penyakit yang tidak menghalang aku untuk datang melaksanakan salat berjamaah. Jadi kebalikannya itu permulaan pengajian malam kemarin. Ya Allah, berikanlah kekayaan kepada kami, kesehatan, keafiatan, jabatan, ilmu, kedudukan, harta, tahta, pengaruh, wibawa yang tidak membuat kami berpandangan sinis kepada orang lain, yang tidak membuat kami jauh daripada majlis-majlis ilmu dan zikir, yang tidak membuat kami jauh daripada para alim ulama, dan juga yang tidak menghalang kami untuk senantiasa selalu datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan fasilitas yang saya sebutkan tadi, duit, harta, jawatan, wibawa, pengaruh, ilmu dan lain sebagainya, jangan sampai menjadi hijab, menghijab kita, terhijab kita dengan dunia kita, yang dengan dunia itu tidak pernah dipandang oleh Allah Jalla wa'ala. Maka jangan sampai dengan dunia kita tadi itu kita akhirnya berpandangan sinis kepada sesiapa pun. Dan tiap kita berjumpa dengan sesiapa saja, kita tengok kelebihan yang ada pada dirinya. Kelebihan yang ada pada orang itu, umurnya lebih dewasa. Kelebihan yang ada dengan pemuda itu, dia usianya lebih muda daripada kita. Kelebihan dengan orang tadi itu, kalau dia terbabit dengan kesalahan pun, keterbabitannya karena dia tidak tahu. Kelebihan daripada orang tadi itu dari sudut ilmu, dari sudut ibadah, dari sudut pengalaman. Supaya kelebihan yang kita miliki itu tidak membuat kita jadi sombong. Kalau kita tengok kelebihan yang ada pada kita dengan tidak melihat kelebihan yang ada pada diri orang lain, itu yang biasanya dengan kita berpandangan sinis kepada orang lain. Saya punya harta banyak, tapi orang lain kuat padanya. Saya punya kedudukan tinggi,
tapi ternyata dia lebih rajin dan lebih dekat dan lebih banyak hidayah taufik Allah anugerahkan kepadanya. Saya punya jawatan, tapi kamu tidak sempat untuk datang ke masjid, merintih-rintih duduk dengan tasbih tahmid takbir yang cukup. Jadi kita tidak dapat membangga-banggakan dunia yang kita miliki tadi itu lebih kurangnya lah, tidak juga secara 100%. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan. Jadi setelah Sayyiduna Utsman bin Affan menyapu kepala beliau, mashabi ra'sihi. Jadi kita praktekkan dulu. Sasaran kita buat pengajian di sini adalah untuk kita amalkan. Sapu guna kedua belah tangan, kalau sebelah pun tak kisah, yang penting sapu sebanyak-banyaknya. Jangan sapu sedikit, jangan guna ujung jari, kesian kepala. Kepala akan ada peranannya untuk membawa kita ke dalam surga, dan juga ada peranannya membawa seseorang ke dalam neraka neraka. Waliyadzubillah. Maka pada waktu kita diberikan pula untuk mendapatkan yang terbanyak, maka jangan sampai kita abaikan. Kemudian baginda beliau membasuh kedua belah kaki sebanyak 3 kali sampai ke buku ladi, dan seraya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu semacam wudu aku tadi itu, kemudian dia sembahyang 2 rakaat tanpa ada bisikan nafsu, godaan syaitan yang menggodanya pada waktu dia sembahyang, niscayalah akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya yang telah lalu. Hadis yang terakhir, cara wudu baginda Nabi yang sempurna, riwayat daripada Sayyiduna Abdullah ibn Zaid. Su'ila, beliau ditanya tentang wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan senang hati beliau mempraktekkan. Sayyidina Utsman tengok khalifah, jaminan surga, orang yang paling banyak berderma, ucapan terima kasih kepada beliau itu sudah tidak cukup. Mungkin hampir semuanya sudah terbalas jasa baiknya dengan ucapan doa daripada baginda, kecuali kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang Nabi kita kawinkan dengan 2 putri beliau, Sayyidatuna Ruqayyah dengan Sayyidatuna Ummu Kulthum, dan juga yang mendapatkan bisyarah syurga dalam beberapa kali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai Nabi kita bersabda, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum, dan enggak apa-apanya dah, sudah tidak ada apa-apanya segala perbuatan yang Utsman lakukan setelah infak sedekah yang diberikannya pada hari ini. Maksudnya kalau seandainya beliau terbabit dengan yang tidak dibolehkan pun sudah terhapuskan, sudah Allah ampunkan dengan jasa baik yang tidak terhitung banyaknya, pemberian yang luar biasa banyaknya kepada agama, juga kepada baginda Rasulullah dan keluarga. Begitu juga dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi dengan beliau mempraktekkan wudu di khalayak orang ramai, tawadhu, sifat itu memang sifat yang paling indah, sifat yang paling bagus, sifat yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Qala hadis, maka dengan Sayyidina Abdullah berkenan untuk memperagakan, untuk memperlihatkan cara berwudu secara sempurna, dan Abi Taur min ma'in, dengan satu bejana taur yang dibuat daripada tanah. Fatawadda'a lahum wudu'a, terus bila berwudu di hadapan mereka, wudu cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akfa'a, beliau tuangkan air daripada taur ke tangan beliau, beliau cuci tangan 3 kali, kemudian beliau masukkan lagi tangan kanan beliau untuk berkumur-kumur dan beristinsyak, wastansara, dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadahu faqasala wajhahu salasan, kemudian beliau masukkan lagi tangan beliau ke bejana untuk memasukkan sebanyak 3 kali, kedua belah tangan 3 kali sampai ke siku. Kemudian beliau sapu seluruh kepala, akbala bihima wa adbar, akbala ke belakang, adbar patah kembali, dengan menggunakan 2 belah tangan. Kenapa? Supaya tangan kiri juga memainkan peranannya, supaya tangan kiri pun juga kita babitkan dalam ibadah. Jadi tidak hanya tangan kanan saja yang mendapatkan pahala ibadah, kiri pun juga ikut membantu. Qala marratan wahidatan summa qasala rijlaihi, kemudian beliau membasuh kedua belah kaki sampai ke lutut. Sebelum kita akhiri, ada 2 masalah yang ingin saya ulang kembali. Yang pertama, tadi malam satu pertanyaan, dan pertanyaan itu memang ditujukan khusus kepada saya. Pertanyaan daripada seorang muslimat menanyakan bagaimana agar dengan wanita-wanita terpanggil dan terpancing keinginan mereka untuk melaksanakan salat berjamaah daripada Profesor Dr. Muayyah. Saya pun tak jam dengan beliau.
Saya tengok beliau melalui TV saja, tapi secara live itu tidak pernah. Jadi begitu beliau ajukan pertanyaan malam kemarin, saya tak tahu beliau yang bertanya. Yang ingin saya kongsikan pertanyaan, kalau memang kita tidak tahu tentang 4 benda, siapa di kalangan kita yang sudah Allah ampunkan, almarhum wal maghfur, dan juga siapa yang tidak? Yang kedua, kita tidak tahu siapa di kalangan kita yang penghujungnya husnul khatimah dan juga yang tidak. Yang ketiga, kita tidak tahu siapa di kalangan kita yang menerima dokumennya dengan tangan kanan dan juga siapa yang tidak. Yang keempat, dengan kita tidak tahu apakah kebaikan kita yang lebih berat atau juga dengan keburukannya, itu juga kita tidak. Yang kelima, kita tidak tahu apakah pada tubuh menyeberang selamat pada saat meniti siratal mustaqim ataupun juga tidak. Maka dengan demikian, kalau kita tidak tahu tentang 5 perkara tadi itu, atau tentang 4 kalau kita bulatkan, maka jangan sombong, jangan angkuh, jangan riya, jangan ujub, jangan merasa lebih kepada sesiapa saja. Dan kalau kita tidak tahu, itu akan memotivasi hati kita untuk kita hormat kepada sesiapapun, untuk kita ikram dan ijlal kepada sesiapapun, dan juga untuk kita menghargainya, dan juga untuk kita rendah diri, hormat dan ta'zim dengan penuh tawadhu'nya. Itu lebih kurang ulasan pada malam kemarin. Muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya yang mengatakan kepada bintang-bintang film itu binatang-binatang film. Dan saya sering sebut seperti itu. Jadi entah itu ditunjukkan kepada saya sendiri ataupun juga kepada sesiapa yang menggunakan bahasanya. Jadi yang pertama itu penggunaan bahasa yang bukan pada tempatnya, yang dengan kita sudah menzalimi bahasa. Sebab kenapa? Sebab dahulu kita diperkenalkan dengan sebelum adanya film, sebelum adanya artis, sebelum adanya pelakon, kira-kira dalam 50-100 tahun yang lalu, tidak semarak seperti di zaman kita sekarang. Yang kita kenal penggunaan bintang itu pada bintang pelajar, bintang pelajar, bintang ulama. Al-ulama al-ashabi kan nujum. Nabi kita perumpamakan sahabat-sahabatku itu laksana bintang-bintang di langit. Bi ayyim ihtadaitum, dengan sesiapapun kamu mencontoh dan tauladi, kamu akan terbimbing. Jadi yang patut untuk diperumpamakan laksana bintang-bintang di langit itu adalah ulama. Itu adalah para sahabat. Itulah bintang-bintang pelajar. Kita sebut bintang pelajar yang terbaik kan, yang paling cerdas, yang paling cerdik, yang paling pandai, yang paling kuat ingatan dan lain sebagainya. Yang terbaik daripada senap pelajar kita di sekolah atau juga di college. Sementara sekarang yang dengan profesinya tidak lebih daripada melengahkan kita, melalaikan kita, memperangkap kita dengan dosa. Kalau dia bugil, kita nampak lihat dengan kebugilannya. Kalau dia nipu, kan itu semuanya penipuan. Namanya pelakon. Kalau dengan bahasa paseh disebut munafik. Itu kan pura-pura semuanya melaporkan benda. Jadi dia tidak seperti itu. Itu bukan perwatakan dia, tapi dilaporkan. Macam seperti orang soleh, macam seperti orang jahat, macam seperti orang baik, macam seperti manusia samsi, macam seperti manusia kurang asam, macam-macam lakonan. Namanya lakonan. Jadi kita dalam dunia ibadah saja, kalau seandainya ada nawa itu yang selain daripada ridha Allah, itu kita dikatakan riya dan ujub. Yang itu masih dikatakan, masih sedikit kalau kita katakan riya dan ujub, memang berpura-pura betul. Dia terbabi dengan homoseks, tapi nampak kelihatan seorang insan yang sangat-sangat bagus dalam lakonan. Rumah tangga baber, tapi dia tampil nampak kelihatan harmonis sekali dengan pasangannya. Yang pasangan itu bukan pasangannya. Jadi asbab musabab daripada tontonan dan juga daripada lakonan mereka, lahirnya anak-anak remaja yang biasa yang namanya bermain cinta. Mereka jadi gurunya. Itu dan tadi daripada kesan buruknya. Kesan positifnya ada, tapi kita kalau diperbandingkan antara baik dengan buruk, agama kita lebih mempertimbangkan yang buruk ketimbang dengan yang baik. Jadi lebih meraihkan kesan mudaratnya daripada kesan maslahatnya. Idza ijtama'a al-maslahatu dengan al-madarrah, maka dengan madarrah lebih diutamakan. Itu dengan bahasa kaidah
jalbul daf'ul mafsadati aula min jalbil maslahah, menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada kita memungut dan menarik suatu kebaikan. Jadi kebaikannya ada tapi keburukannya pun juga banyak. Satu. Dan terlarangkah saat ketika Nabi kita katakan kepada Sayyidina Mu'az itu bukan buat benda salah, hanya pada waktu jadi imam baca surah panjang. Jadi pada waktu itu beliau baca surah Baqarah, Nabi kita katakan, afattanun, apakah kau dijadi tukang tabur fitnah ya Mu'az? Nah, Nabi kita sebut munafik. Sahabat Nabi kita Sayyidina Mu'az katakan kepada orang yang protes tadi itu, yang pada waktu dengan beliau mufarakah daripada Sayyidina Mu'az, munafik. Padahal kesalahannya seperti apa? Kesalahannya tidak lebih daripada keluar daripada jamaah. Karena Sayyidina Mu'az baca surah panjang, akhirnya beliau keluar daripada salat. Dikatakan munafik. Kepada siapa? Kepada yang belum tentu mati dengan su'ul khatimah, yang belum tentu akan masuk neraka. Jadi Nabi kita juga pernah menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, tapi memang tidak ada pelakon di zaman begina yang ada berdusta. Nabi kita sebut wala yazalur rajulu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan senantiasa dia orang itu berdusta sehingga ditulis sebagai pendusta. Nabi kita pendusta, Nabi kita sebut an-namam. Arti daripada an-namam, tukang adu domba tidak masuk surga. Itu lebih parah lagi. Namam tidak masuk surga, kambing masuk surga tidak, masuk neraka pun juga tidak. Nasib kambing lebih baik daripada namam. Namam masuk neraka, kambing tidak masuk neraka. Jadi kalau kita katakan kambing-kambing pelem, atau kerbau-kerbau pelem, atau binatang-binatang pelem, insya Allah tidak salah. Di samping juga dalam rangka amar ma'ruf nahi anil munkar, di samping juga untuk mengembalikan sesuatu pada nisabnya. Jangan yang rendah ditinggikan, yang tinggi direndahkan. Yang itu manusia-manusia bugil. Coba misalnya, apakah tetap juga disebut dengan bintang film, yang walaupun dia terbabit dengan blue film misalnya, bintang film juga namanya. Ayo buat blue film, film seks panjang 1 jam. Berapa orang berdasar seketika dengan tontonnya, dia mati tetap saja cerita berkelanjutan. Ini bukan cerita dengan Hollywood dengan Bollywood. Ini film Melayu pun ada, Mesir produk, Beirut produk, sama produk ada. Cari aja, tapi dicari berdosa. Yang produk sejak pada waktu kita di sana, pada waktu saya di Mesir, Timur Tengah ada. Itu cuma kita tak tahu saja. Antar hubungan sama mereka nggak ada aturan, lebih licik dan lebih kotor daripada binatang. Terus itu dikatakan bintang. Pergaulannya serba bebas. Coba buka, jangan dibuka. Kecupan film Indonesia yang hangat misalnya, tulis saja kecupan. Nah, ayo, siapa situ? Tuh semuanya pelakon-pelakon muslim, muslimah. Itu dikatakan bintang film, binatang. Masih syukur lagi kalau tidak kita sebut setan. Nabi kita gunakan, orang Arab gunakan bahasa dajjal. Atau kepada perawi hadis maudhu, dajjal, ad-dajjalun. Nah, jadi itu lebih parah lagi. Bukan saya nak bela diri, tapi agar jangan sampai orang Islam memberikan gelaran yang terlampau melangit kepada mereka yang hidup mereka seperti itu. Tidak berarti kita mengatakan mereka masuk neraka, tapi dengan kita ingin gunakan penggunaan bahasa sesuai pada tempatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan sampai ulangan untuk yang kesekian ratus kalinya tentang sebutan. Jadi saya dengar ceramah daripada saudara-saudara kita di sini dan juga di sana, di sini dan di Indonesia, pada waktu menyebut nama sahabat, sebutan tanpa ada nama atau tanpa ada sebutan atau tanda penghormatan kita kepada mereka. Kita saja disebut Syekh Muhammad Nuruddin, Ustadz Abdul Samad LCMA, sebutannya di situ. Rupa-rupanya ramai orang tidak tahu LC itu apa maksudnya. LC itu sama dengan BE kalau dengan bahasa kita di sini, Baccalaureus, sama dengan licence kalau dengan bahasa Prancisnya, kalau tidak salah licence. Nah, jadi licence itu adalah jenjang pendidikan yang kalau kita sudah selesai kuliah 4 tahun, sebelum kita masuk pada program S2 atau program MI, itu namanya Baccalaureus kalau untuk umum.
Jadi bagian falsafah atau bagian kedokteran atau bagian pertanian bakalarius. Tapi kalau dalam bidang keagamaan itulah disebut dengan LC. LC. Saya LC sebelum MA LC dulu. Rata-rata kami di Mesir semuanya LC yang selesai 4 tahun. Cuma kita tak letakkan nama di situ saja. LC itu dulu pada tahun 87. Sekarang tak akan kita masih LC juga, sudah lama dalam dunia dakwah, dalam dunia pendidikan. Takkan masih gelar kita LC ini Ustaz Tal'at pun LC juga, siapa-siapa yang pas di Mesir itu LC. Tapi Ustaz sama tanya sama Ustaz Azhar Idrus, LC itu apa maksudnya? Jadi kita lesin ceramah. Baguslah, beliau cerdas, Masya Allah, jadi tak tanggung-tanggung seperti BMW dengan penafsiran yang terbaru itu adalah bersama melawan Wahabi. BMW yang tercantik untuk dunia modern kembali. Nah, jadi kita sebut sesiapapun, ustazah pada waktu menyampaikan kuliah pun dalam TV, dalam radio, ustazah juga tak nak. Ustazah yang walaupun macam ni sebut diri sendirinya ustazah, tapi sebut istri baginda Aisyah. Apa atau seperti apa perasaan kita yang kalau pada itu dengan datin kita tidak sebut datinnya, atau dengan tuanku kita tidak sebut kesultanannya, atau raja kita tidak sebut julukan sebagai raja. Terasa tak kalau pada itu kita sebut Mahathir saja, Mahathir Muhammad. Sebagai bangsa Malaysia pada waktu beliau sebagai Perdana Menteri, mesti dengan kita terasa hati yang walaupun seperti apa beliau, tapi yang secara pastinya tetap beliau Perdana Menteri kita. Jadi kita saja tidak mau disebut dengan nama panggilan, mesti kita mau ada Datuk Zulkifli, Tan Sri Muhammad Ali, Sultan Syarafuddin, Sultan Mahmud, Sultan Ali Akbar, Rais siapa? Jalalatul Malik, Sahibus Sa'ada, Sahibus Sumu. Jadi Sahibus Samaha kepada Datuk Mufti. Kita ni semuanya tidak ada jaminan syurga. Masa orang yang ada jaminan syurga dikatakan para sahabat. Jadi saya dengar dalam ceramah seseorang disebut kalau menurut Aisyah memang Nabi kita tidak melihat Allah. Kalau menurut Ibnu Abbas, sabar dulu. Aisyah itu siapa? Sebutlah menurut Sayyidina Aisyah, menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa? Satu, karena mereka sahabat. Yang kedua, karena mereka kumpulan manusia yang disanjung dan dipuji oleh Allah. Kenapa kita tidak menyanjung dan juga tidak memuji mereka? Kemudian yang ketiga, mereka sudah ada jaminan surga daripada Allah dan Rasulnya, tidak demikian dengan seumpama kita. Jadi kalau dengan kita saja tak tergamak dianggap satu kesalahan. Kalau sampai dengan kita panggil nama tidak disebut dengan bapak siapa, kiai siapa, ustaz siapa, maulana siapa, habib siapa, tapi begitu sebut para sahabat Nabi, Abu Bakar protes kepada Umar, enggak, Sayyidina Abu Bakar protes kepada Sayyidina Umar. Kalau sebutan dalam hadis, tak apa-apa, disebutkan dalam perbualan antara sesama kita. Jadi mudah-mudahan ucapan pengajian kita atau sedikit peringatan yang terakhir tadi itu sampai kedengaran kepada kawan-kawan kita yang diberikan amanah untuk menyampaikan hukum hakam, untuk menyampaikan amanah kepada umat, untuk memberikan pencerahan, bimbingan dan nasihat kepada mereka supaya kita jadi role model, supaya dengan kita jadi contoh yang baik. Maka sebutlah orang-orang yang baik itu dengan sebutan yang baik, jangan dengan al-lafdul mujarrad, sebutan yang sama sekali tidak ada penghormatan kita kepada mereka. Ada soalan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, silakan. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang tak pernah mandi junub ketika hidupnya dikarenakan kejahilannya masa mudanya hingga kini sudah tua? Mandilah. Takkan sampai sekarang tak nak mandi. Kalau tak mandi pun nanti akan dimandikan juga. Jadi kenapa? Mungkin jadi pertanyaan. Nah, inilah jawabannya. Kenapa wajib mandi
junub. Jadi kalau diantara daripada hikmatnya memang untuk penyegaran, untuk kesehatan, untuk keafiatan, supaya dengan kita cergas balik, yang setelah dengan kita mengeluarkan sperma kita, mengeluarkan air mani yang badan terasa lesu, terasa lemah dan juga terasa letih. Maka supaya kembali dengan kesegaran dan kebugarannya, dengan kita diperintahkan untuk mandi janabah daripada ujung ke ujung, disebabkan karena dengan hubungan kita tadi itu boleh melahirkan insan yang sempurna daripada ujung ke ujung. Nanti kalau Allah takdirkan istri kita hamil dengan bayi yang sempurna, dengan rambutnya, dengan hidungnya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan mulut dan telinga dan semuanya dari samping menyamping ujung ke ujung lengkap dan sempurna, maka karena itu yang akan lahir, maka patut dan wajar juga pada masa seseorang itu berhubungan yang terbabit, yang patut untuk dibasuh, bukan cuma hanya bagian kemaluan semata-mata, tapi juga seluruh anggota tubuh daripada ujung ke ujung, sebab daripada ujung ke ujung itulah yang akan lahir daripada hubungan kita bersama. Itu yang pertama. Dan selain daripada itu, yang walaupun yang terbabit itu hanya kemaluan, yang namanya hubungan intim, yang namanya jima, yang namanya hubungan kelamin, hubungan pasangan dua laki istri, yang walaupun hanya membabitkan kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan, tapi kenapa diwajibkan mandi pada seluruh anggota tubuh? Sebab yang dapat menikmatinya itu bukan hanya itu, tapi dapat dinikmati dan juga dengan kesannya itu adalah kepada seluruh anggota tubuh. Jadi kalau seandainya ada yang protes daripada anggota tubuh, maka dengan hadapan boleh menjawab, Loh yang punya kerja kok kenapa kami yang dibabitkan dengan mandi? Jadi dia akan jawab, senyap kalian semuanya. Kalian tuh jadi kalian tuh asbabnya kena aku. Nah, jadi segala beban tanggungan aku kalian juga kena tanggung. Jangan cuma tahu makan minumnya saja, cuma tahu tengok dengaknya saja. Tapi kalau pada waktu aku terbabit kalian tidak tahu menau, kalian juga kena terbabit. Kenapa? Sebab aku yang menjadi asbab kalian itu wujud semuanya. Betulkan kepala? Kalau kena aku kan? Betul. Betulkan pipi? Iya betul. Betulkan mulut? Iya betul. Betul telinga? Mana mungkin kamu ada kalau tanpa dengan asbabnya kena aku. Dengan hubungan kelamin tadi itu, kemaluan dengan kemaluan, jadi janin, jadi bayi, jadi semuanya yang namanya manusia. Kemudian yang kedua tentang kenapa wajib mandi jenazah. Mungkin itu diantara daripada asbabnya. Mungkin saja dengan seorang tadi itu terlupa mandi. Dikatakan juga tiap orang yang dijatuhkan hukuman mati gantung itu mesti akan keluar sperma, akan keluar air mani pada masa pembunuhannya. Jadi keluar tidak keluar yang secara pasti wajib dimandikan. Kenapa? Sebab kalau seandainya dengan orang tadi itu ala takdir tak pernah mandi seumur hidup, maka mandi pada masa dia meninggal dunia, dimandikan pada seketika itu justru juga untuk mengangkat jenazah, untuk mengangkat janabah, haid, nifas, istihadah yang pernah dia alami di sepanjang hidupnya. Jadi jawaban kepada orang yang tidak pernah mandi tadi itu tobat, istighfar, kembali kepada Allah, dan secara seketika itu juga wajib mandi junub. Berapa kali mandinya? Mandi junub tidak distakauan, sekali saja. Jadi kalau 13.000 tahun tak pernah mandi junub, cukup sekali saja untuk mengangkat semua janabah yang 13 tahun tadi itu. Jadi tak perlu garuk kepala. Ya Allah, jadi wajib kalau saya, ya Alhamdulillah, ya kalau saya seminggu 6 kali, jadi berarti sebulan 30 kali, 30 kali setahun 360 kali lah. Jadi kalau macam itu saya kena mandi berapa kali sih? Cup sampai kering air kolam. Tidak kurang daripada dalam 3.699 kali. Enggak, untuk yang 10 tahun tak mandi tadi itu terqadha dengan 1 kali mandi. Yang lain. Orang yang lari beri cukai. Lari dan juga lari je Hasan kalau boleh. Cukai itu asal muasal ceritanya itu hanya melayan musuh yang membawa produk masuk ke negara Islam, sebagaimana kita dilihat mereka semacam itu pada waktu kita bawa produk kita ke negara mereka. Itu asal benar-benar percukaian. Jadi barang-barang kita yang kita ekspor ke negara kafir, kaisarnya, Kisranya, Romawinya,
Pastinya negara kafir yang pada saat kita berdagang kita di situ dikenakan 10%, 15%, ikut ketentuan daripada tiap negara. Maka dengan negara Islam pun juga mengambil cara yang sama. Pada waktu mereka hantar produk mereka masuk ke negara-negara Islam pun juga dikenakan biaya cukai yang sama. Sementara kepada orang Islam Nabi kita bersabda, laisa 'alal muslimi jizyah, tidak ada cukai, tidak ada GST, tidak ada apalagi yang satu tuh cukai, GST, pajak, apalagi yang pendapatan tuh yang tamtek, nah, tak ada kepada orang Islam, tak ada. Jadi kalau saya boleh mengelak, lah. Kalau tak boleh kena bayar lah. Jadi kalau seandainya dapat mengelak, kita mohon kerajaan kalau polis boleh sapukan GST, tak ada GST, kerajaan boleh lenyapkan dia cukai kereta daripada 300 jadi 650, daripada harga 500 jadi 850, kada cukainya sampai beratus-ratus kadang-kadang. Kalau boleh bebas cukai, alhamdulillah. Kalau ada pembebasan cukai kepada orang-orang tertentu, berarti cukai itu bukan satu kewajiban. Kalau kewajiban tidak boleh digugurkan, mana boleh? Oke, tapi sembahyang, saya gugurkan sembahyang kamu. Tidak ada gitu. Paham kiasan? Kewajiban tidak boleh digugurkan kepada siapapun. Kewajiban tidak boleh digugurkan kepada siapapun kalau memang itu wajib. Sembahyang boleh digugurkan. Nata kalau sibuk tak payah sembahyang ah. Bang Sonesi juga kalau sibuk tak payah puasa. Tak ada. Siapapun tidak punya wewenang untuk menggugurkan kewajiban. Jadi kalau seumpama dengan pajak atau dengan seumpama cukai, kan ada orang-orang tertentu yang tidak kena cukai, yang tidak kena pajak. Berarti masih boleh digugurkan. Itu rujukan pajak bukan wajib. Hanya diwajibkan. Bukan wajib, tapi diwajibkan. Beda dengan bahasanya. Nah, alhamdulillah, jadi nama itu kita bantu kerajaan. Sebab bagaimanapun kita tidak dapat mengelak untuk pembangunannya, untuk kesejahteraannya, untuk tolnya, untuk jalanannya, untuk membayar cukai, gaji, dan lain sebagainya. Jadi kita jadikan seperti itu. Tapi secara pasti hukum jangan sampai kita merubah ketetapan hukum. Boleh membawa kepada riddah kalau seandainya ada yang mengatakan cukai itu halal. Boleh menjejaskan iman dan keyakinannya. Kenapa? Sebab itu benda yang diharamkan. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Kerajaan punya wewenang untuk mengambil biaya cukai kalau pada saat ketika perlu. Ini untuk persenjataan, untuk pertahanan, ini untuk keperluan. Ya. Jadi apakah memang kerajaan kita sudah sampai pada tahap dengan kerajaan boleh memungut cukai atau tidak? Itu kerajaan yang punya wewenang untuk menentukannya. Kalau sudah sampai pada tahap darurat, saya atas nama raja boleh mengenakan kepada rakyat saya untuk memberikan bayaran per kepala sedikit untuk kita memperkasa pertahanan armada pertahanan kita, tank-tank kita, atau juga dengan kapal selam dan lain sebagainya. Nah, itu boleh. Jadi dalam keadaan seperti itu kita sampai dalam keadaan tahapan yang seperti apa. Jadi pada dasarnya yang namanya biaya cukai, yang namanya dharibah hukumnya haram. Tapi boleh jadi menjadi boleh, dan boleh jadi juga akan menjadi wajib. Jadi wajib bila seperti yang dalam keadaan terancam tadi itu. Ini kita tidak lengkap. Kita dalam suasana perang. Negara kita akan dijajah kembali oleh jenius. Atau juga akan dijajah oleh negara-negara maju misalnya. Persenjataan kita tidak lengkap. Wajib dengan kita membayar dharibah, juga membayar cukai, membayar GST kepada pemerintah yang akan digunakan duit cukai tadi itu untuk persenjataan dan juga untuk pertahanan kita. Jadi sebagaimana saya katakan dahulu, GST-nya, biaya cukainya, pajaknya itu hukumnya tidak sama. Yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunat, yang hukumnya haram, yang hukumnya makruh, yang hukumnya boleh. Ikut keadaan. Silakan terakhir. Salam wabarakatuh. Petanda buruk tu adalah haram untuk kita percaya. Yang tadi disebut tentang petanda buruk haram bagi kita untuk percaya. Bagaimana pula dengan petanda baik? Jadi kita bukan haram untuk kita percaya, bukan. Maksudnya dengan kita putar haluan, menggagalkan suatu rencana kena dengan petanda buruk menurut kita yang nampak di depan mata kepala kita pada saat ketika itu.
Tapi kalau dengan sebaliknya justru sangat-sangat digalakkan. Nabi kita sangat-sangat menyukai al-fa'l al-hasan. Jadi kita katakan nanti selepas ini kita nanti kumpul di mana? Ini giliran siapa nih? Di rumah Pak Haji siapa? Kita nanti pengajian kita yang kedatang. Saya lupa siapa ya? Di tempat Bang Taufik saya. Oh iya, mudah-mudahan semuanya dapat taufik daripada Allah. Nah, itu optimis. Itu sangat-sangat dianjurkan. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-fa'l al-hasan. Nabi kita bercadang ingin memindahkan onta-onta sedekah dihantar ke Madinah. Jadi pada waktu itu Nabi kita pelawak para sahabat. Oke, siapa yang siap untuk khidmat antar onta ke Madinah? Nama siapa? Fulan. Oke, yang lain siapa yang siap? Nama ente siapa? Yusri. Oh, oke, Nabi kita kata, oke Yusri, hantar. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan yusur, kemudahan dalam penghantaran. Itu namanya al-fa'l al-hasan. Jadi kita sebut nama Taufik, sebut nama Irfan, sebut nama Hidayah, misalnya Taufik atau Inayah. Nama siapa? Nama saya Ahmad. Insyaallah semuanya akan terpuji. Nama saya siapa? Nama siapa? Nama saya Sukar saya. Hah? Sukar bin Susah. Allahu Akbar. Jadi itu jadi pesimis tadi toh. Pada waktu namanya katanya Taufik, berangkat. Kalau kata nama dia Sukar, jangan digagalkan rencana kamu. Tetap juga kita buat. Yang walaupun kita terjumpa dengan seseorang yang akan melayan kita namanya Sukar. Namanya Sukar bin Susah. Atau nama-nama yang seumpamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selesai dengan pertemuan pada hari ini dan saya lupa semua ada kita memastikan luasan disebutkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.